Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan berbahagia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ajaran Buddha setelah Buddha Parinibbana. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah pelajar mampu mengidentifikasi penyebaran ajaran Buddha ke berbagai wilayah setelah Buddha Parinibbana. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, dapatkah kalian menjawab pertanyaan ini? Apa itu konsili Buddhis? Dan berapa kali konsili Buddhis dilaksanakan? Mari kita cari tahu jawabannya bersama saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Setelah Buddha Gotama mencapai parinibbana, tanggung jawab untuk menjaga dan menyebarkan Dhamma dilanjutkan oleh para murid utama Sang Buddha. Proses penyebaran ajaran Buddha melalui satu proses yang panjang untuk menyusun kitab suci Tripitaka. Hingga saat ini, ajaran Buddha mulai dikenal hingga berbagai wilayah di luar India, termasuk Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pelestarian dan penyebaran ajaran Buddha setelah Buddha Parinibbana diantaranya adalah Konsili Buddhis. Konsili Buddhis disebut juga Sidang Agung Sangga, di mana para biku siswa Sang Buddha melakukan pertemuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian ajaran Buddha ataupun masalah-masalah yang timbul setelah Buddha Parinibbana. Dalam sejarah, tercatat bahwa Sidang Agung Sangga yang sesungguhnya telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Yuk kita simak bersama 6 konsili Buddhis setelah Buddha Parinibbana. Konsili Buddhis pertama. Konsili Buddhis pertama diadakan di Goa Satapani, Rajagaha, India, yakni 3 bulan setelah Parinibbana Sang Buddha tahun 543 sebelum Masehi. Sidang agung ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapatera dan dihadiri oleh 500 biku arahat serta berlangsung selama 7 bulan. Konsili Buddhis ini dilatar belakangi oleh perkataan Biku Subada yang cenderung mengajak para biku melanggar winaya. Pada kesempatan ini, Yang Arya Ananda bertugas untuk mengulang kembali Dharma yang pernah diajarkan oleh Buddha, sedangkan Yang Arya Upali bertugas untuk mengulang kembali winaya. Tujuan diadakan Sidang Agung Sangga pertama ini adalah untuk mempertahankan kemurnian dari ajaran Buddha, dan Raja Ajatasattu menjadi sponsor utama dalam konsili tersebut. Konsili Buddhis kedua. Konsili Buddhis kedua diadakan di Weluwana Arama, Wesali, dipimpin oleh Yang Arya Yasatera dan dihadiri 700 biku arahat serta berlangsung selama 8 bulan. Sponsor pada Sidang Agung Sangga kedua ini adalah Raja Kalasoka. Tujuan diadakan Konsili Buddhis kedua adalah untuk membahas tuntutan golongan Mahasanggika yang berniat untuk mengubah winaya yang dianggap terlalu keras. Di dalam Culawaga disebutkan bahwa Yang Arya Yasatera ketika berada di Wesali, beliau melihat para biku dari Waji memiliki kebiasaan melakukan 10 peraturan kecil yang jelas menyimpang dari winaya. Apa saja 10 peraturan kecil itu? Silakan anak-anak cermati pada tabel berikut. Pada konsili Buddhis ini, pembacaan ulang winaya juga dilakukan dan diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri atas 4 tera dari wilayah barat serta 4 tera dari wilayah timur. Konsili Buddhis ketiga. Konsili Buddhis ketiga diadakan di Asokarama, Pataliputra, India
pada masa pemerintahan Raja Asoka, tepatnya pada tahun 260 sebelum Masehi. Konsili Buddhis yang ketiga ini dipimpin oleh Yang Arya Tissa Moggaliputta-Thera dan diikuti oleh 1.000 arahat selama 9 bulan. Tujuan konsili ini adalah untuk memeriksa dan menyempurnakan kitab suci Pali serta menyingkirkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Hasil dari konsili ketiga adalah seluruh ajaran Buddha disusun dalam kitab suci Tipitaka yang terdiri atas Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Segera setelah berakhirnya sidang Agung Sangga ketiga ini, Raja Asoka mengirim Dharma Duta ke segala penjuru untuk menyebarkan Dhamma ke berbagai wilayah di luar India yang mencakup Asia Tenggara, Asia Tengah, dan wilayah lainnya. Konsili Buddhis keempat berlangsung di Goa Aloka di Aluwihara, Anuruddhapura, Sri Lanka, tepatnya pada tahun 100 sebelum Masehi. Sidang Agung Sangga ini berlangsung selama 1 tahun yang diikuti 60.000 arahat dan dipimpin oleh Yang Arya Mahindathera. Konsili Buddhis keempat ini dihadiri oleh 500 biku terpelajar dan disponsori oleh Raja Watagamani. Pada konsili Buddhis ini, ajaran-ajaran Buddha yang tersusun dalam Tipitaka Pali dituliskan pertama kali secara resmi di daun lontar. Sebagai contoh, kalian dapat lihat pada gambar berikut. Anak-anak, adakah di antara kalian yang dapat memahami apa yang dituliskan pada gambar tersebut? Ayo perhatikan angka yang ada pada gambar. Bisakah kalian menebak kira-kira apa yang tertuliskan di sana? Benar, Dhammapada syair 183 yang memuat inti ajaran Buddha. Konsili Buddhis kelima. Konsili Buddhis kelima dilaksanakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1817 Masehi. Sidang berlangsung selama 5 bulan lebih 3 hari dan dihadiri oleh 2.400 mahatera dan acarya terpelajar. Konsili Buddhis ini dipimpin oleh Yang Mulia Jagabiwausa, Yang Mulia Narinda Bidaja, dan Yang Mulia Sumanggala Sami, dan disponsori oleh Raja Mindon. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan kitab suci Tipitaka Pali dan diprasastikan pada 729 lempengan batu marmer yang diletakkan pada sebuah bukit. Nah, anak-anak, ini adalah gambar Mandalay, Myanmar, tempat di mana konsili Buddhis kelima berlangsung. Sangat indah bukan? Apakah kalian ingin berkunjung ke sana? Konsili Buddhis ke-6 diselenggarakan di Mahapasana Guha, Yangon, Myanmar pada tanggal 17 Mei 1954 sampai dengan 22 Mei 1956. Sidang Agung Sangga ini dipimpin oleh Yang Mulia Abhidaja Maharata Guru Badanta Rewata dan dihadiri oleh 2.500 biku terpelajar. Konsili Buddhis ke-6 bertujuan untuk memeriksa kembali Tipitaka Pali. Sponsor sidang Agung Sangga ini adalah Mr. Unu, yakni Perdana Menteri Pemerintahan Negara Myanmar. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini? Kita harus termotivasi untuk melanjutkan ajaran Buddha. Walaupun Sang Buddha telah lama parinibbana, namun ajarannya harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Bagaimana caranya? Kita dapat belajar, melaksanakan, dan menyebarluaskan ajaran Buddha melalui media-media sosial. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat memahami materi ini dengan baik? Jika belum, kalian dapat membaca kembali materi yang ada di portal belajarbuddha.id
atau menonton kembali tayangan video berikut. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya juga ya. Ayo, selalu bersemangat dalam mengembangkan ajaran Buddha Dhamma. Semoga kita semua berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.